Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Adrianus Welin Saputra dengan NIM 23104. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video dengan tema perbedaan kepercayaan dan kebudayaan. Saya Mikael Tirta dengan NIM 2352174. Perkenalkan, saya Yohanes Galang Hermansyadi dengan NIM 235214092. Oke, perkenalkan saya Benedict Glenn Marcelo Tonang, NIM 235214099. Kami dari kelompok 21. Setiap pagi, dunia kembali bernyawa. Di sudut-sudut kota dan desa, doa-doa mengalun dalam bahasa yang berbeda. Ada yang bersujud dalam hening, ada yang menyalakan dupa, ada pula yang melantunkan kidung dan pujian. Perbedaan ini bukan sekat, melainkan warna. Warna dari keberagaman yang telah hidup berabad-abad di bumi kita. Di pura, alam dan manusia menyatu dalam harmoni. Setiap persembahan adalah ungkapan syukur dan keseimbangan. Bagi umat Hindu, pura bukan hanya tempat sembahyang, tetapi juga simbol hubungan antara manusia, alam, dan Sang Hyang Widi. Keindahan ini tercermin dalam Persatuan Indonesia, sebuah sila yang merangkul semua perbedaan dalam satu semangat kebangsaan. Di gereja, gema doa menggema dalam nada harapan. Ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi, mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengharapan yang tak padam. Tempat ini menjadi rumah spiritual bagi jiwa-jiwa yang mencari terang dalam gelapnya dunia. Karena dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, kita diajarkan untuk saling menghargai sesama, apapun iman dan keyakinannya. Di masjid, kita melihat kerendahan hati dalam sujud, sebuah tempat di mana umat muslim memohon ampun dan petunjuk, di mana suara azan memanggil jiwa untuk kembali pada Tuhan. Masjid bukan sekedar bangunan, ia adalah pusat kehidupan, ruang berbagi, dan simbol ikatan umat yang erat meski berbeda latar belakang. Inilah wajah dari ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama yang menjamin setiap insan bebas beribadah menurut kepercayaannya. Di vihara, keheningan menjadi bahasa jiwa. Dalam diam, umat Buddha merenung, membersihkan batin dari kekotoran dunia. Ajakan untuk hidup sederhana, welas asih, dan tidak menyakiti sesama, menggema dalam ajaran yang menyejukkan. Nilai-nilai ini hidup dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana keputusan bersama lahir dari hati yang jernih dan pikiran yang damai. Jejak sejarah menunjukkan bahwa pertemuan budaya dan kepercayaan telah membentuk peradaban kita. Dari candi-candi megah hingga benteng-benteng tua, kita belajar bahwa kebesaran suatu bangsa terletak pada kemampuannya menyatu dalam perbedaan, seperti nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak hanya berbicara soal ekonomi, tetapi juga keadilan dalam melihat dan menghormati identitas budaya dan kepercayaannya. Mari kita rawat keberagaman ini dengan hati yang terbuka dan niat yang tulus, agar generasi mendatang dapat hidup dalam dunia yang bukan hanya toleran, tetapi benar-benar menerima. Karena di tengah-tengah segala perbedaan, kita bisa tetap bersatu dalam cinta, dalam damai, dalam kemanusiaan, sebagaimana cita-cita luhur yang tertanam dalam tiap sila Pancasila.
Perbedaan budaya dan kepercayaan bukan hanya alasan untuk terpecah, tetapi alasan untuk saling mengenal, saling belajar, dan saling menghormati, karena kita semua berasal dari sumber yang sama, kemanusiaan, dan kita hidup dalam satu rumah besar bernama Indonesia yang terdiri dari teguh di atas nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.